Ya, Baik, baik. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat lanjutkan kajian tafsir lanjutan dari surat Toha yang sudah memasuki ayat yang ke-99. Yang mudah-mudahan ini semua bisa lebih mengantarkan kita kepada pemahaman yang baik tentang kisah-kisah yang terjadi dan maksud dan tujuan kisah itu Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang terpenting adalah bukan sekedar kisah sebagai sebuah cerita, tapi kisah itu menjadi pembelajaran bagi orang-orang hidup sesudahnya. Dan ini yang dimaksud oleh Allah menceritakan semua kisah ini kepada kita umat Islam khususnya, umat manusia pada umumnya tentang kisah-kisah yang terjadi di masa lalu, sekaligus pembuktian tentang kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca ayatnya dari ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fi wasa'um yawmal qiyamati himla. Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithum illa 'ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqah إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Sadaqallahul Azim. Kita baca ayat ini sampai ayat 108 dulu. Kita lihat. Mudah-mudahan bisa kita jangkau sampai ayat 108. Kita lihat ayatnya, ayat 99. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Demikianlah kami ceritakan kepada engkau, hai Muhammad, dari berita-berita apa-apa yang penting yang terjadi sebelum ini. Faqad atainaka min ladunna dzikra. Dan sungguh kami telah memberikan kepada engkau dari sisi kami suatu peringatan. Maksudnya dari sini adalah Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari petunjuk yang menjadi peringatan buat manusia itu, maka sesungguhnya orang itu akan memikul dosa yang besar pada hari kiamat nanti. Khalidina fi. Mereka akan kekal dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan berat, merasakan siksaan di hari kiamat itu. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Dan betul-betul sangat buruk bagi mereka apa-apa yang mereka pikul atau yang menjadi beban buat mereka pada hari kiamat nanti.
yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Hari kiamat nanti, hari di antara kejadiannya adalah ditiupkan trompet atau sangkakala. Lalu kemudian kami kumpulkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim, semuanya pada hari itu dalam keadaan zurqa, wajah yang membiru, tanda muram, tanda sedih, tanda kosong, yang membuat mereka merasa boleh dikatakan ya seperti sosok orang yang sedang dalam tahanan, ya, betul-betul pandangannya kosong, wajahnya wajah yang membutuhkan belas kasih, membutuhkan pertolongan. Itu gambaran zurqa. Yatakhafatuna bainahum illa bitum illa asyra. Ya, seperti dalam tahanan itu, orang itu nggak bisa berbicara keras satu sama lain. Takut betul-betul suasananya, mengerikan. Jadi mereka satu sama lain hanya bisa bisik-bisik, berbisik-bisik, kita tinggal di dunia sebentar saja ya. Di antara mereka yang mengatakan, kita tinggal di dunia hanya 10 hari. Itu berbicaranya sambil berbisik-bisik, ya, tidak terang-terangan. Nahnu a'lam bima yaqulun. Kata Allah, kami lebih tahu apa yang mereka ucapkan itu. Idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bitum illa yauma. Ketika saat itu juga terdengar ada orang yang paling baik di antara mereka, yang lebih ada ilmunya di antara mereka, itu mengatakan kita tidak kalian, maksudnya kita, mereka semua, kalian tidak tinggal di dunia kecuali hanya sehari. Nah, ini yang lebih berpikir. Kalau tadi bilangnya masih 10 hari. Kalian tidak tinggal kecuali hanya sehari. Wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung. Gunung-gunung yang saat ini kokoh, kuat berdiri. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah wahai Muhammad bahwa nanti ketika kejadian kiamat itu, gunung itu akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Akan Allah ratakan dengan tanah. Fayadharuha qa'an safsafan. Maka gunung itu akan dijadikan qa'an, ya. Itu bekasnya itu menjadi datar, safsafan, datar sama sekali. Ya. La tara fiha iwajan wala amta. Kalian sedikit pun tidak ada dalam gunung itu yang kita lihat nanti tempat yang iwaj, tempat yang bengkok-bengkok, tempat yang rendah, tempat yang tinggi. Udah nggak ada lagi. Kalau sekarang kita lihatnya gunung itu tinggi, ada rendahnya, berbelok sana, berbelok sini. Nanti belokan nggak ada, yang rendah nggak ada, yang tinggi nggak ada. Semuanya rata dengan tanah. Yauma idin yattabi'una da'i la iwajalah. Hari itu mereka semua, umat manusia, khususnya orang-orang kafir ini, digiring semuanya, itu mengikuti penyeru, yaitu para malaikat, utusan-utusan Allah, yang memerintahkan mereka, gerak sana, jalan ke sana, seolah-olah begitu, dan semuanya mengikuti dengan patuh. Nggak ada yang menolak, nggak ada yang menyimpang dari arahan para malaikat itu. Wa khasya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Semuanya menundukkan suaranya, merendahkan suaranya, nggak berani bersuara keras, dan itu di hadapan Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa saat itu. Ya. Tunduk semua suara-suara itu kepada Zat yang Maha Rahman. Nah, tapi dibahasakan walaupun Allah kuasa, Allah berkehendak, Allah bisa mengazab, tapi dibahasakan Allah yang Rahman, Allah yang punya kasih sayang, Allah yang sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Saat itu kamu tidak akan mendengar suara yang keluar dari umat manusia, orang-orang yang ada di dalam neraka itu, atau yang ada di dalam kehidupan huru hara
dahsyatnya kiamat, ya karena ini juga ada yang menafsirkannya sebelum masuk ke dalam neraka, suara mereka hanya suara lirih, suara pelan. Nggak ada yang lagi yang berteriak-teriak karena penuh dengan ketakutan ya, dan ketundukan. Baik, kalau ayat berikutnya itu sudah tentang masuk uh, proses terjadinya kiamat itu. Dari mulai trompet ditiupkan dan seterusnya. Baik, kita lihat ayat 99 ini. Ayat 99 ini sebetulnya kalau kita dalami ada hubungan dengan ayat sebelumnya, ayat 98. Kita membacanya harus dari sana. Setelah Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun, dan berlanjut dengan kisah Nabi Musa dengan Samiri yang kembali menyimpangkan ajaran tauhid ini oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah tegaskan di ayat 99-nya, ya, innama ilahukumullah alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Itu Allah katakan, innama ma'budukumul haq al-mustahiq lil ibadah huwa Allah. Bahwa sesungguhnya hanyalah yang pantas menjadi sosok yang disembah oleh kalian, yang dijadikan Tuhan yang berhak untuk kalian beribadah kepadanya, kalian tunduk, patuh, taat sepenuhnya kepadanya, bermohon, berminta, berserah diri kepadanya, tiada lain, itu adalah hanya Allah. Huwallahu alladzi la rabba siwa. Allah yang tiada zat yang lain yang pantas berkedudukan seperti dirinya, yang disejajarkan dengannya. Alladzi ahata ilmuhu bikulli syai'in. Zat yang mengetahui semuanya. Kejadian dari kisah Nabi Musa sampai kejadian Samiri, apa yang di belakang Nabi Musa yang Nabi Musa tidak hadir di hadapannya, itu semuanya bisa diberitahukan oleh Allah karena Allah Maha tahu dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardh wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semuanya nampak. Al-ilahul haq huwa rabbul alamin. Ilah yang pantas disembah, yang kita pantas mempertuhankan sosok itu, kita menghamba kepadanya itu, dialah Allah Rabbul Alamin. Allah pencipta alam semesta ini, pengatur, pemilik alam semesta ini. Alladzi zaharat athara qudratihi fi kulli musyahidil kaun. Yang kalau kita lihat tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda Allah itu ada. Tanda-tanda Allah itu besar, kuasa, berpengaruh, menentukan, mengatur semua ini, kekuasaannya itu semua bisa kita lihat dalam tanda-tanda alam ini atau fenomena alam. Apa yang terjadi di alam semesta ini, adanya langit, bumi, silih berganti, siang, malam, matahari, bulan, semua itu cukup menjadi tanda buat kita Allah itu ada. Dialah Tuhan yang pantas kita menghamba kepadanya. Fis sama'i wal ard, di langit dan di bumi. Wal jibal wal bihar wa anhar, di gunung, di laut, di sungai, semuanya ada tanda-tanda Allah. Bagaimana mungkin gunung yang setinggi itu kita bisa lihat bukan sekedar tinggi, tapi dia menjadi pasak yang menghalangi terjangan angin yang kuat yang bisa menimpa manusia di bawah, ya, di dataran rendahnya, ya, sehingga tidak bergelimpangan kena angin keras, ya. Karena angin pada dasarnya keras, kencang, tapi dengan penghalang gunung, maka dia tidak terlalu terasa begitu kuat tiupan itu, angin itu, ya, kepada yang di bawah. Wal bihar, laut yang sedemikian rupa kita bisa melihat, yang kalau kita bayangkan dunia ini Allah ciptakan lebih besarnya adalah lautan, ya, karena dalam penelitian dikatakan 2/3 bumi ini adalah lautan, maka ini menunjukkan betul-betul kekuasaan Allah menjadikan lautan itu sebagai sebuah keadaan yang memungkinkan kita bisa bertransportasi untuk pindah dalam jarak-jarak yang sangat jauh, berpindah dalam membawa beban-beban yang sangat berat, yang itu tidak mungkin dilakukan dengan pesawat, nah, tetap dengan kapal, karena kapal, pesawat bisa dibawa oleh kapal laut,
Tapi kalau kapal laut tidak bisa dibawa oleh pesawat, itu begitu. Wal anhar, dan sungai. Allah jadikan sungai dan laut bisa menyatu tapi tidak saling mempengaruhi isinya. Air laut tidak tawar karena pengaruh air sungai. Sebaliknya air sungai juga tidak menjadi asin karena pengaruh dari air laut. Wa fi ta'aqubil lail wan nahar. Dalam sini bergantinya malam dan siang. Jadi ini tanda-tanda kebesaran Allah yang diterangkan di sini. Ini supaya kita jadi lebih ingat, dialah Allah yang patut disembah. Siang malam, wa fin nujum wal aqmar, bintang-bintang, bulan, wa huwa alladzi wasi'a ilmuhu kulla syai'in. Dialah itu Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu dan mengontrol semua ciptaannya itu, mengendalikan semua ciptaannya itu. Wala yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah. Ya. Apa yang terjadi di bintang-bintang, di langit, di bumi semua. Min mangdurin wa mughayyabin. Sesuatu yang nampak oleh pandangan mata manusia maupun yang enggak kelihatan oleh pandangan mata manusia, Allah tahu semua yang terjadi. Wa saghirin wa kabirin, kecil, besar, Allah tahu. Wa basyarin, ya. Wa hajarin wa mudarin. Jadi perjalanan hidup manusia, pergerakan batu-batu, pergerakan serpian-serpian debu yang ada di dalam perjalanan di alam, di bumi ini katakanlah, ya, pasir sana pindah ke pasir sana, ya, padang pasir ini dengan angin pindah lagi ke sana, lagi ke sana. Pergerakannya itu dalam pengetahuan Allah. Al-jami' indahu sawa. Semua itu bagi Allah adalah makhluk yang diciptakannya dan berkedudukan sama. Enggak ada istimewa satu dengan yang lain. Wa huwal khaliqu likulli asya. Dialah Allah pencipta segala sesuatu. Subhanahu wa ta'ala an yakuna lahu syabihun wa nadhirun. Maka Maha Suci Allah, zat yang agung, yang sempurna dari kemungkinan bisa diserupakan oleh makhluknya yang lain. Tidak mungkin Allah itu dipersonifikasi, dibentuk menjadi sosok seperti patung anak sapi, lalu disembah. Hal yang mustahil menurut akal sehat kita. Nah, ini adalah penutup kisah dari Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun maupun dengan Samiri, ya, ayat 98 itu. Maka ketika kita masuk ayat 99 ini, ya, kita akan melihat bahwa semua ini Allah ceritakan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran ini turun untuk kepentingan Nabi kita, kepentingan kita umat beliau. Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah untuk kepentingan kita. Maka di sinilah dijelaskan. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Khalidina fihi wa sa'a lahum yaumal qiyamati himla. Yang artinya, maksud dari kalimat ayat-ayat itu adalah kama qasasna 'alaika ya Muhammad, sebagaimana kami ceritakan kisah-kisah ini kepada engkau wahai Muhammad. Qissata Musa ma'a Fir'aun, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, wa ma rafaqaha minal anba'il gharibah, dan kisah-kisah yang mengikutinya, ya. Sesudah itu, ya, kisah-kisah yang juga penting untuk disampaikan, seperti kisah Samiri, kisah kaum Bani Israel yang minta air, kisah kaum Bani Israel yang menaungi awan dalam perjalanannya, kisah Bani Israel yang ternyata mengambil sebagian dari peninggalan bekas kuda-kuda yang membawa emas, membawa perhiasan dari pasukan Firaun. Wal ahdath al-ajibah, dan kejadian yang luar biasa yang barangkali kita tadinya belum paham, jadi tahu, oh begitu kisah tongkat Nabi Musa, oh begitu kisah tentang membelah laut itu, oh begitu kisah tentang memancarkan air, oh begitu kisah tentang patung anak sapi, ya, yang ternyata terbuat dari perhiasan yang dibakar, yang merupakan tipu daya Samiri, yang dia seolah-olah memulai untuk membuangnya, tapi ternyata
Itu supaya orang lain buang dan terkumpul semuanya, lalu dia buat patung anak sapi. Kadzalika naqussu 'alaika akhbarul umam al-mutaqaddimin. Beginilah kata Allah, kami ceritakan kepada kau Muhammad kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Kisah-kisah yang tadinya engkau wahai Muhammad enggak tahu. Karena itu peristiwa masa lalu. Begitu pula umatmu tidak tahu kisah itu. Siapa yang tahu kisah Fir'aun? Siapa yang tahu kisah Nabi Musa? Siapa yang tahu kisah-kisah para nabi yang lain? Siapa yang tahu kisah Samiri itu? Litakuna burhanan ala sidqi risalat. Semua ini kami beritahukan kepada engkau wahai Muhammad untuk membuktikan bahwa apa yang kau bawa adalah sesuatu yang merupakan petunjuk dari Allah langsung. Kitab Al-Quran yang engkau bawa adalah kitab yang betul-betul menjelaskan tentang kebenaran. Betapa tidak, engkau tadinya tidak tahu kisah Nabi Musa, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim. Dengan diterangkan itu di dalam Al-Quran, maka engkau jadi tahu. Dan orang-orang yang pernah tahu, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang pernah baca kitab mereka dalam kitab Taurat, kitab Injil, kakek nenek moyang mereka sebelumnya, itu jadi semakin yakin. Betul-betul dia Nabi nih. Karena kok dia tahu? Kok dia tahu kisah Musa begitu? Kok dia tahu kisah Fir'aun begitu? Dari mana? Dia nggak baca kitab Taurat, Nabi Muhammad. Nggak baca kitab Injil. Kok dia tahu? Kayak sebagian orang-orang Nasrani, ada yang dapat hidayah, masuk Islam. Ada yang hanya sekedar tahu, tapi tetap tidak mau memilih ajaran Nabi kita Muhammad atau ajaran Islam ini. Ya. Semua ini untuk pembuktian risalah nabimu adalah yang benar, wasihhata nubuwatika, ya, kebenaran kenabianmu, wa qad a'tainaka hadzal Qur'an min indina. Beginilah kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad. Sebuah kitab yang betul-betul membuat orang yang berpikir itu merasa yakin ini pasti kebenaran. Sosok yang tidak bisa baca tulis seperti beliau Allah takdirkan waktu itu bisa menceritakan banyak hal tentang kejadian umat-umat terdahulu. Sesuatu yang mustahil, bahkan orang yang pintar sekalipun tidak akan bisa menceritakan itu dengan baik dan lengkap sebagaimana Al-Quran menerangkan kepada beliau dan beliau menyampaikan kepada kita umatnya. Al-Quranul Azim kisah, berita-berita orang-orang terdahulu. Haqiqan bitafakkur wal i'tibar. Kisah-kisah nyata, kisah-kisah benar yang bukan sekedar baca cerita, tapi kita membacanya bisa merenungkan. Kita membacanya bisa mengambil pelajaran. Karena dia bukan kisah biasa. Nggak ada tahunnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada waktu peristiwanya, kecuali hanya untuk menyebutkan saat terjadinya, untuk membayangkan peristiwa itu pernah terjadi. Di sisi mana, di bagian mana, dan bagaimana kejadiannya. Man a'radu an hadzal Qur'an falam yu'min bihi walam yattabi' ma fihi fa innahu yahmilu yaumal qiyamati himlan tsaqilan. Maka dari itu, hari ini wahai Muhammad, kata Allah kepada beliau, siapapun di antara umatmu yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak beriman dengan benar kepada Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak mau mematuhi isi Al-Quran ini, maka nanti di hari kiamat, dia akan menanggung beban yang sangat berat. Dia akan merasakan kehidupan yang sangat beratnya luar biasa. Wa dzanban 'aziman, dia akan punya dosa yang besar, dia tanggung semua. Yuthqiluhu fi nari jahannam, mukhalladan fiha. Dia akan menanggung beban masuk ke dalam neraka jahanam dan dikekalkan di sana. Kama yahmilul musafir ahmalahu. Sebagaimana seorang musafir yang pergi kepada suatu tujuan, dia bawa bekal. Nah, bekalnya yang ada pada orang kafir di hari kiamat adalah dosa-dosanya.
karena perbuatannya di dunia yang tidak mengindahkan Al-Quran itu. Wa ya lisu'iha min ahmalin turhiqu kahilil insan. Wahai beban yang berat, yang luar biasa, yang membebani manusia, tiada lain adalah beban kesalahan dan dosa, beban yang berbuat oleh orang-orang kafir dalam kehidupan dunia mereka. Lebih lanjut kemudian, tadi ayat 99, ayat 100, 101. Kemudian Al-Quran berpindah keterangannya. Jadi setelah menceritakan bahwa engkau wahai Muhammad membawa peringatan Al-Quran, dan ini tujuannya, kisah-kisah ini disampaikan ada dalam Al-Quran supaya orang-orang umat ini mengikuti Al-Quran. Karena itu membuktikan dia adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat berikutnya di ayat 102 dan berikutnya ini itu mengisahkan tentang pemandangan lain, kejadian di hari kiamat. Bagaimana keadaan-keadaan dahsyat yang terjadi di hari kiamat, keadaan-keadaan berat, keadaan-keadaan yang memedihkan hati, membuat mata terbelalak penuh dengan ketakutan, membuat wajah-wajah muram, seduh, penuh ketakutan. Betul-betul suatu pemandangan yang berbeda dengan apa yang mereka pernah nikmati dan mereka rasakan ketika mereka hidup di dunia. Inilah yang digambarkan di dalam ayat-ayat berikutnya ini. Ini semua untuk memancing akal, membuat kita jadi berpikir bahwa kejadian hari kiamat itu adalah sebagai sebuah kepastian. Hatta yansal insan kullama asabahu min na'imin. Kejadian dahsyatnya hari kiamat nanti itu sampai-sampai membuat manusia sepertinya lupa bahwa dia pernah punya kekayaan besar waktu di dunia. Dia punya kenikmatan besar waktu dia di dunia. Dia punya kesenangan-kesenangan apapun. Begitu sampai di hari kiamat, sepertinya mereka merasakan dirinya tidak pernah merasakan kenikmatan hidup sekalipun. Karena yang ada di hadapannya tinggal azab, azab, dan azab. Hatta yukhayyal ilaihi annahu lam yu'ammar fid dunya illa yauman aw ayyaman. Sampai-sampai nanti mereka merasakan seolah-olah apa yang terjadi di dunia yang sempat mereka nikmati itu dalam bentuk kesenangan hidup cuma sehari, cuma 2 hari, cuma 10 hari. Sebentar, tiba-tiba sudah ada hadir di hari kiamat ini. Mutatakasyaf al-ardu fa idza hiya 'ariyah minal jibal. Dan bumi nanti akan nampak seperti sesuatu yang mengeluarkan singkapannya, apa namanya, istilahnya hijabnya. Betul-betul semuanya rata akan nampak. Jadi seperti bumi itu arya, bumi itu kayak dibayang kalau manusia itu maksudnya adalah arya itu telanjang, ya. Telanjang, nggak ada lagi gunungnya, nggak ada lagi tempat tingginya. Qad nusifat wa tatayarat zairatin, ya. Bumi itu menjadi rata. Benda-benda yang kuat, yang kokoh tadinya seperti gunung-gunung itu terbang, ya, hancur, ya, berkeping-keping. Fa asbahat kal haba al mantur. Bahkan nantinya semua menjadi haba mantur, debu-debu yang berterbangan, serpihan debu, serpihan pasir. Wa takhsya'ul aswat lirrahman. Kita akan lihat suara-suara yang penuh ketakutan kepada Allah yang sebetulnya Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi yang ada adalah suara-suara takut. Persis suasana seperti orang yang mau masuk penjara, digiring, itu penuh ketakutan, ya, nggak ada suaranya. Karena yang dia tahu cuma suara pengawas, cuma suara penjaga, cuma suara arahan, pindah, gerak, pindah, gerak. Nah, hanya ada suara-suara seperti itu. Ya, itu betul-betul menakutkan mereka. Wa ta'anul wujuh lil hayyil qayyim. Saat itulah wajah-wajah manusia betul-betul tunduk kepada zat yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha menghadirkan kita hidup dalam kehidupan di muka bumi. Wa fi dzalika yaqulu taqaddasat asma'uhu. Karena itulah firman-Nya berbunyi, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin surqa. Pada hari ditiupkan trompet, ya, sangkakala, ya.
Kami kumpulkan orang-orang yang berdosa pada hari itu dalam keadaan muka yang muram, muka yang membiru muram, muka yang penuh ketakutan. Yatakhafatuna bainahum illa bitum illa ashra. Mereka saling berbisik di antara mereka. Mereka katakan mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya 10 hari. Lebih lanjut, kita fahami di sini al-muradu bil mujrimina huna al-kuffar alladzina takhadhu ma'allahi ilahan akhar. Yang dimaksud dengan orang-orang mujrimin, orang-orang yang berdosa di dalam ayat ini adalah orang-orang kafir yang selama hidup di dunia menjadikan adanya tandingan-tandingan selain Allah sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir yang menolak tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu yang disebut dengan mujrimin dalam ayat ini. Sehingga makna ayat ini seolah-olah uzkur ya Muhammad yauma yanfakhu Israfil fis sur an-nafkhah ats-tsaniyah. Ingatlah wahai Muhammad bagaimana nanti ketika malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala, tiupan yang kedua. Kalau yang pertama kan hancur semua, ketika itu umat Islam nggak ada. Kita tidak merasakan kehancuran, proses hancurnya alam semesta ini, kita tidak ada. Yang ada hanya orang-orang kafir. Tapi yang menakutkan buat kita adalah tiupan sangkakala yang kedua. Karena begitu ditiup yang kedua kali oleh malaikat Israfil, yang terjadi adalah semua yang mati dan hancur itu bangkit kembali. Kita yang tadinya ada di alam kubur, ya, semuanya akan Allah keluarkan dari tempat-tempat kubur mereka semua dalam keadaan hidup. Dalam keadaan ruhnya hidup, menyatu dengan jasad yang bukan tapi jasadnya yang sekarang ini. Jasad yang berbeda. Jasad yang nanti Allah khususkan untuk mereka hidup di hari kiamat itu. Wa najma'u al-mujrimin. Kami kumpulkan semua orang-orang yang berdosa itu. Wa nasuquhum ila ardil mahsyar. Kami giring mereka semuanya ke padang mahsyar. Kebelahan bumi juga, tapi bumi di hari kiamat. Bumi yang datar, yang luar biasa, bisa cukup untuk seluruh umat manusia, dari sejak sampai Nabi Adam, sampai dengan manusia yang terakhir. Sebagaimana ruh telah Allah ciptakan sejak Nabi Adam, maka Allah jadikan semua ruh itu menyatu dengan jasadnya ketika terjadi mereka kumpul di padang mahsyar setelah tiupan sangkakala yang kedua. Keadaan mereka adalah zulqul uyun, ya. Pandangan mata mereka biru muram, sudul wujuh, hitam wajahnya, fi akbahi surah, dalam wajah yang jelek, ya kayak kita bilangnya mungkin wajah yang kusut masai, wajah yang penuh ketakutan, wajah yang melihat kengerian-kengerian sehingga mereka sudah takut duluan. Absya' manzar, betul-betul pemandangan yang mengerikan terjadi pada diri mereka. Yatahaddatsuna fi ma bainahum sirra. Mereka hanya bisa bisik-bisik di antara mereka. Enggak bisa ngomong keras karena takut. Saling ngomongnya pelan-pelan, berbisik-bisik. La yarfa'una aswatahum minal faz wal haul. Enggak ada yang berani meninggikan suara karena suasana yang menakutkan dan mengerikan yang ada di hadapan mereka. Yaqulu ba'duhum li ba'd. Sebagian mereka pada berbisik kepada sebagian yang lain dengan mengatakan, "Ma makattu fid dunya illa 10 ayyam." Ternyata kalian tidak tinggal di dunia kecuali hanya 10 hari. Wa yaqulu aqaluhum wa a'daluhum qaula. Lalu berkata orang yang paling pintar di antara mereka, yang paling berakal di antara mereka, yang paling bisa berpikir di antara mereka, orang-orang pintarnya lah begitu, yang masih menggunakan akal sehatnya dulu sempat mengatakan ma labithum fid dunya illa yauman wahidan. Kalian tidak tinggal di bumi, tidak tinggal di dunia waktu itu kecuali hanya satu hari, sebentar. Jadi yang ngomong 10 hari masih cukup lama. Kata yang lebih pintar, tidak, 1 hari saja kalian tinggal. Laqad tadha'alat al-hayatud dunya fi adharihim. Betul-betul sudah hilang bekas kenikmatan dan kesenangan dunia yang pernah mereka nikmati waktu itu. Nggak ada sisanya, nggak ada bayangannya lagi. Kayak kita sekarang mungkin, kalau kita habis jalan-jalan liburan kemarin, hari ini
Kita masih bisa membayangkan kenikmatan yang kita rasakan waktu kita liburan kemarin. Cerita kepada saudara kita, cerita kepada teman kita, bisa berbagi. Tapi saat nanti di yaumil akhir, itu tidak bisa terjadi. Kesenangan yang pernah kita rasakan di dunia seperti lupa semuanya. Seperti kita tidak pernah merasakan kenikmatan hidup, kesenangan hidup, waktu hidup di dunia. Karena dirasakan sangat-sangat singkat. Wa qassarat ayyamuha fi masyairihim. Allah jadikan dalam benak mereka, dalam bayangan mereka, waktu hidup di dunia itu sangat-sangat singkat. Falaisat illa ayyaman qala'il. Betul-betul seperti satu hari saja. Beberapa waktu saja. Bal inna arsyadahum wa aswabuhum ra'yan, ya. Bal inna arsyadahum wa aswabahum ra'yan, bahkan yang pintar di antara mereka, yang cerdas di antara mereka, yaro annaha aqsar wa aqsar, memandang dunia waktu mereka tinggal itu betul-betul dunia yang singkat, yang sangat singkat. Mahia illa yaumun wahid. Maka itu enggak terasa seperti hanya satu hari saja, 24 jam saja seolah-olah begitu. Itu kata yang lebih berakal. Yang lainnya mengatakan 10 hari. Wa hakada yansa al-mujrimun tilkal a'mar at-tawilah al-madidah. Begitulah orang-orang yang berdosa ketika ada di dunia, mereka lupa bahwa mereka pernah hidup bertahun-tahun di dunia. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ada yang ratusan tahun, ada yang 1000 tahun, lebih dari 1000 tahun, lupa. Mereka meyakinkan diri mereka seolah-olah hanya tinggal di dunia satu hari saja. Allati 'ashuha 'ala dhahri hadhil ard. Kehidupan yang bertahun-tahun yang tadinya mereka rasakan ketika tinggal di dunia, faka'annahum lam ya'ishu fid dunya illa sawi'an. Ya. Mereka merasakan kehidupan dunia mereka dulu tidak lain adalah kehidupan yang sangat-sangat singkat, sangat-sangat cepat. Wara'au minal ahwal wasyada'id, itu semua kalau mereka lihat keadaan yang mengerikan di depan mereka, keadaan yang betul-betul luar biasa mengancam mereka. Mereka tahu ini adalah akibat perbuatan mereka di dunia dulu. Mereka akan dihukum, mereka akan disiksa. Ma'ansahum tilkal haqbah at-tawilah minaz zaman. Tidak mereka lupakan bahwa apa yang terjadi di masa lalu, kejahatan yang mereka perbuat, perbuatan dosa, perbuatan buruk, perbuatan kekufuran yang mereka buat, itu teringat. Tapi kenikmatan dunianya lupa. Kesenangannya lupa. Tapi perbuatan dosanya mereka ingat. Mereka tahu ini akibat perbuatan mereka di dunia dulu. Ini akibat apa yang mereka lakukan di dunia dulu. Itu yang nampak. Fama qimatu asyra layal walau hafilat bil lada'id kulliha wa bil mata'. Seandainya pun dibandingkan sehari dengan 10 hari, seperti mereka bayangkan, pernah menikmati dunia 10 hari, yang satu bilang cuma sehari, semuanya pun gak ada gunanya. Bertahun-tahun pun mereka rasakan nikmat dunia, hari itu sudah gak ada gunanya. Dan itu ternyata bayangan pernah menikmati dunia bertahun-tahun pun sudah tidak ada. Yang ada hanyalah bayangan pernah berdosa bertahun-tahun. Tapi pernah senang bertahun-tahun, sudah nggak ada lagi. Nggak terasa dunia adalah kenikmatan yang pernah mereka kecap dalam kehidupan mereka di masa lalu. Wa ma qimatu lailatin wahidatin walau kanat daqa'iquha wa lahzatuha mali'ah bis sa'adah. Ya, al-musirrah. Sudah nggak ada gunanya. Kalau cuma hitungannya sehari, ya. Walaupun tiap detik kita dapati semua kenikmatan di dunia dalam satu hari, tapi kalau cuma satu hari, udah nggak ada gunanya. Dan itu karena sudah lewat juga. Meskipun selama hidup di dunianya adalah kesenangan-kesenangan sepenuhnya. Katakanlah selama dia tinggal di dunia 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, semuanya adalah kesenangan. Dia raja, dia penguasa, dia pejabat, dia orang yang kaya, dia orang yang berharta, orang yang banyak semuanya. Itu semuanya terlupakan ketika mereka sudah sampai di hari akhirat itu. Nggak ada artinya lagi kesenangan itu. Karena mereka hanya ingat menikmati itu seolah-olah cuma seperti sehari beberapa jam. Semua ini adalah karena sebab la nihayata laha fi syaqa wal adab. Karena pada hari ini, hari kiamat itu maksudnya
azab yang akan mereka terima, siksa yang akan mereka terima itu siksa yang berkepanjangan yang tidak ada batasnya waktunya. Tentu saja kecuali orang-orang yang pernah beriman, walaupun dia dulu ada kesalahan dan dosanya, mereka merasakan siksa terlebih dahulu, tapi akhirnya nanti akan Allah keluarkan dari siksa api neraka. Ini betul-betul sesuatu kejadian yang menakutkan, yang dalam keterangan hadis Nabi itu digambarkan, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini. Baik, sebelumnya ketika diterangkan bunyi ayat 100, ya, kita lihat dari ayat 100 dulu. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Siapa yang berpaling dari kebenaran Al-Qur'an, maksudnya, maka di hari kiamat nanti dia akan menanggung beban yang berat, yang besar, karena sebab dosa mereka menolak Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Ini kata-kata ini sama dengan firman Allah dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 17. Wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh. Barang siapa di antara mereka, maksudnya orang-orang kafir itu, ya, khususnya di zaman Nabi kita Muhammad, orang kafir Quraisy itu, dan semua sekutu-sekutunya, kalau mereka di dunia hidupnya kafir dari Al-Quran, menolak Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan bagi mereka. Lalu kemudian di ayat yang lain, li'unzirakum bihi wa man balagh. Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad agar beliau menyampaikan ini untuk seluruh umat manusia yang terjangkau turunnya Al-Quran kepada mereka. Jadi maksudnya, ini dikatakan Al-Quran disampaikan oleh Nabi supaya dengan Al-Quran aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Jadi maksudnya ada yang langsung Nabi sampaikan Al-Quran kepada mereka, itu seperti umat beliau yang hidup di zaman itu dengan kaum kufar Quraisy, dan umat yang nanti Al-Quran sampai kepada mereka meskipun aku tidak ada bersama mereka. Itu maksudnya. Jadi Al-Quran ini adalah peringatan baik untuk umat yang hidup bersama dengan Nabi masih hidup di zaman itu, maupun untuk umat yang hidup di kemudian hari yang Nabi sudah tidak ada lagi. Al-Quran adalah peringatan untuk mengingatkan mereka tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat seperti ini, tentang akibat mereka yang menolak kebenaran Al-Quran. Jadi kisah-kisah yang terdahulu itu semuanya intinya adalah untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, kalau mereka kemudian menolak Al-Quran, maka itu adalah pengingkaran yang luar biasa, yang tidak masuk akal, karena orang yang berpikir pasti akan menyadari ini kebenaran. Tidak mungkin sosok seperti Nabi Muhammad yang nggak tahu apa-apa, yang nggak pernah jalan kemana-mana, nggak pernah keluar. Kalau bahasa kita nggak pernah keluar negeri, nggak pernah melalang buana. Kok tahu kisah orang dari negeri bagian sana? Kok tahu tentang umat yang di bagian sana? Kok tahu tentang umat yang sebelumnya? Kok tahu semua kejadian-kejadian? Nah, itu karena beliau diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Maka dari itu, siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka mereka akan mendapati beban yang berat dan kerugian mereka nanti di hari kiamat. Wasa'alahum yaumal qiyamati imla. Dan mereka akan mendapatkan keadaan yang buruk yang mereka rasakan di hari kiamat, seperti yang tadi menggalami kurang lebih kita sudah baca. Lalu ketika Allah katakan di ayat berikutnya, yauma yunfakhu fis sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin surqa, pada hari ketika ditiupkan sangkakala, ya, yang kedua, ya, maksudnya, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan muka yang muram, ya, muka yang zurqa itu biru, ya, sebenarnya zurqa itu azraq itu biru, maksudnya sampai ke biru-biruan, penuh ketakutan, ya. Itu digambarkan dalam sebuah hadis, ya. Rasulullah bersabda begini, kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wa hana jabhatahu wa antadara an yu'dana lahu faqalu ya Rasulullah kaifa naqul qala qulu
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini penggambaran dahsyat tentang hari kiamat itu dijelaskan oleh Al-Quran, ditambah oleh Nabi keterangannya begini. Ini untuk membuat kita jadi lebih insaf, lebih sadar. Ya. Kata Nabi begini, bagaimana aku dapat bersenang-senang hidup di dunia saat ini, sedangkan malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala, jadi malaikat Israfil itu saat Nabi hidup saja, ya, ini ceritanya saat Nabi hidup. Nabi mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa hidup bersenang-senang, bermewah-mewah. Padahal aku tahu saat ini, saat Nabi masih hidup itu waktu itu, aku melihat malaikat sudah meletakkan sangkakala itu di mulutnya. Tinggal ditiup, misalnya. Dia mengerjitkan dahinya. Tinggal nunggu perintah dari Allah. Dahinya jadi rapat-rapat karena menahan diri untuk siap membunyikan sangkakala itu. Dan sangkakala itu seperti tanduk tapi berlubang, ya, jadi bisa bunyi. Itu sudah di mulutnya malaikat itu, kata Nabi. Siap melakukan tiupan sambil menunggu perintah. Tinggal Allah bilang, tiup, tiup. Kiamat akan terjadi. Para sahabat yang hadir mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang harus kami ucapkan ketika terjadi peristiwa itu? Rasulullah menjawab, ya, kalau kalian ketakutan dengan peristiwa itu, hari ini kamu merasakan seolah kiamat akan terjadi, ucapkanlah kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal, berserah diri. Jadi di surah Nabi kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ini karena untuk bukan musuh langsung. Kalau yang untuk musuh kita ketakutan seperti orang-orang di Palestina kepada orang kafir itu bacaannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi kalau kita takut dengan bayangan hari kiamat, takut akhirnya malaikat Israfil meniupkan trompet itu berarti tanda kiamat terjadi, maka ucapkanlah kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ya. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kita, dan Allah adalah sebaik-baik penolong dan pelindung bagi kita. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri atau bertawakal. Kemudian digambarkan keadaan berikutnya di saat itu. Waktu di hari kiamat itu yang penuh ketakutan tadi, dibuat detail lagi sedikit. Di ayat 103-nya. Yatakhafatuna bainahum illa bitukilla asyra. Mereka berbisik-bisik satu sama lain. Lalu bilang kepada temannya yang satu, kalian tidak tinggal di dunia kecuali hanya 10 hari. Ternyata di ayat 104 dikatakan, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu ucapan kalian ngomong 10 hari. Itu ada orang yang lebih cerdas di antara kalian, yang masih ada akalnya sedikit. Itu ngomongnya adalah, in labistum illa yauma. Kalian tidak tinggal di dunia kecuali cuma sehari. Jadi kalau orang-orang yang masih katakanlah lebih baik keadaannya dari mereka-mereka yang pada umumnya, itu mengatakan bukan 10 hari, malah sehari, malah sebentar. Nggak terasa sudah nikmat yang pernah mereka rasakan di dunia dahulu. Ya. Allah katakan, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu, ya, tentang apa yang mereka lagi bisik-bisikan. Meskipun mereka bisik-bisik tujuannya biar Allah nggak tahu, biar malaikat nggak tahu, tapi Allah tahu, malaikat tahu semua. Maka berkata orang-orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, nah itu omongannya adalah illa bihtum illa yauma. Kalian tidak tinggal di dunia kecuali hanya sebentar. Ya. Kehidupan dunia ini sekalipun waktunya terus berulang, ya, silih berganti malam dan siang, kita nikmati 24 jam, kita nikmati sehari, sepekan, ya, sebulan, setahun, berganti, baru kemarin ganti tahun, kita katakanlah yang kita rasakan sepertinya waktu yang panjang, ya.
maka keadaannya itu nanti dirasakan di hari kiamat hanya seperti kita tinggal sehari saja. Karena itulah orang-orang yang kafir nanti pada hari kiamat akan merasa kehidupan dunia yang mereka nikmati saat di dunia sehari ini itu waktu yang sangat singkat dan pendek. Tujuan mereka mengatakan semua ini adalah mereka ingin tegaknya hukum kepada mereka juga sebentar. Jadi kalaupun kami dihukum, kami cuma sehari kok nikmati dunia, hukumlah kami hanya sehari. Seolah kayak begitu. Kami di dunia hanya tinggal 10 hari, hukumlah kami hanya senilai 10 hari kami tinggal. Padahal mereka tinggal di dunia bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus-ratus tahun. Dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat 55-56, dikatakan di sini, ya, mereka mengemukakan alasan bahwa masa hidup mereka di dunia amatlah pendek. Karena itulah Allah sebutkan dalam ayat yang lain, firman Allah, wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi fa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ya, surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat 55-56. Dan pada hari terjadinya kiamat nanti, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka bilang, mereka tidak berdiam di dalam kubur. Mereka hanya sesaat saja. Seperti itulah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Dan mereka orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan, dan keimanan, ya, kepada orang-orang yang kafir itu, berkata orang-orang itu, sesungguhnya kamu telah berdiam di dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Akan tetapi kalian semua tidak meyakininya. Jadi nanti betul-betul orang begitu sudah sampai di hari kiamat itu baru merasakan ternyata mereka tidak tinggal kecuali hanya sebentar atau sesaat. Padahal Allah katakan, Allah sempat memberikan kepada mereka. Maaf. Allah katakan di ayat lain, di surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat 112 sampai 114, tentang betapa Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup lebih panjang supaya mereka sadar, mereka insaf. Kam labithtum fil ard adada sinin qalu labithna yauman aw ba'da yaum fas'alil 'adin qala illa labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di muka bumi ini? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari saja atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Benar cuma sehari? Benar cuma setengah hari? Seperti anggapan kalian waktu di akhirat? Baik, saya ulang. Sesungguhnya kita, umat manusia ini, tinggal di dunia hanya sebentar, yang kalau kita sesungguhnya mengetahui hakikatnya, tentu kita akan memilih kehidupan yang lebih panjang, lebih kekal, lebih lama. Padahal yang 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun yang mungkin kita akan alami di dunia ini, itu hanyalah hidup yang sangat singkat, yang nanti baru mereka akui setelah mereka sampai di hari kiamat. Makanya kita harus sadari dari sejak awal. Ya. Allah katakan, fadzakir in nafa'atid dzikra. Berilah peringatan. Berilah dakwah yang baik ini kepada orang-orang terdekat kalian, kepada orang-orang yang bisa diajak kepada kebenaran ini. Sayadzakkaru may yakhsha. Niscaya orang-orang yang hatinya masih ada iman, hasilnya masih ada rasa takut, akan sadar dengan peringatan itu, akan menjadi orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah. Wa yatajannabu al-ashqa. Tapi orang-orang yang keras kepala, yang hatinya memang sudah terus pengennya dengan perbuatan jahat, pengennya dengan kezaliman, ya, maka mereka menjauh dari kebenaran. Ya. Wa yatajannabu al-ashqa alladzi yaslan narul kubra, karena mereka sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ketahuilah, ajaran ini
adalah ajaran yang sudah ada sejak zaman terdahulu. Zaman dimulai dari zaman Ibrahim, dari zaman Nabi Musa, lembaran-lembaran yang mereka bawa, itulah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, inilah gambaran kisah selanjutnya, keterangan selanjutnya tentang Al-Quran yang penggambarannya di dalam ayat yang kita baca dari 99 sampai 108 ini, ya, itu gambarannya tentang kejadian kiamat, ya. Ini saya baca baru sampai 101. Nah, kalau 102-nya tadi ya sudah di Tuan Trompet. 104. Kemudian ya sampai 104. Nah, di 105, 106, 108 sebetulnya ini satu kesatuan penjelasan, tapi karena waktunya bisa saya lanjutkan dulu sedikit lagi. Boleh, silakan. Walaupun ini ya, selanjutkan sedikit lagi ya. Ya. Jadi begini, kelanjutan selanjutnya di ayat 105, 106 ya. Itu mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad nanti tentang gunung-gunung. Ketika di kiamat itu gambarannya sudah mereka lihat, mereka bertanya, gunung-gunung yang dulu kuat kokoh seperti apa sekarang keadaannya? Maka kemudian Nabi menjawab, disuruh oleh Allah, Tuhanku telah menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Nah, digambarkan fayadar waqa'an safsafa. Gunung yang tadi ada tinggi, ada rendah, ada belokannya semuanya rata semuanya dengan tanah. Enggak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Dijadikan oleh Allah pada hari kiamat itu gunung yang kuat kokoh tadi sudah rata dengan tanah semuanya. La tara fiha iwajan wala amta. Kalian sedikit pun tidak melihat adanya tempat yang lebih rendah dan tempat yang lebih tinggi. Nah, di ayat berikutnya, ayat 107. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan tempat yang tinggi-tinggi. Yauma idin yattabi'una da'i la iwajalah. Pada hari itu manusia hanya mengikuti penyeru yang menggiring mereka, yaitu para malaikat. Mereka cuma tinggal pasrah, digiring ke sana, bergerak ke sana. Digiring ke sini, bergerak ke sini. Disuruh duduk, duduk. Disuruh berdiri, berdiri. Semuanya tinggal menunggu perintah malaikat yang tidak ada bengkok-bengkoknya lagi. Betul-betul kata malaikat, itulah yang terjadi. Wa khasya'atil aswat lirrahmani fala tasma' illa hamsa. Dan hari itu semua suara merendah karena takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Allah Maha Rahman padahal. Tapi mereka takut. Kamu tidak mendengar suara-suara saat itu kecuali hanya bisikan. Jadi yang ada pada saat itu adalah bisikan-bisikan karena rasa takut mereka. Ya. Seperti dalam surat Al-Qamar, ya. Di surat ini digambarkan, ya, di surat Maryam yang dulu ya kita pernah bahas, ayat 38. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Jadi pada hari itu mereka baru sadar secara sadarnya melihat semua yang dijanjikan Allah ya dan Rasulnya waktu kita di dunia dulu, itu semuanya mereka lihat sebagai sebuah bentuk kenyataan yang jelas di depan mata mereka. Mereka baru sadar dan mereka penuh dengan ketakutan, tapi kesadaran mereka saat itu sudah tidak ada lagi gunanya. Ya, ibarat nasi telah menjadi bubur, sudah nggak ada gunanya. Ya, mereka menyaksikan keadaan huru hara kiamat itu, mereka bersegera memenuhi seruan yang memanggil mereka. Ya, kemanapun seruan itu memerintahkan mereka bergerak, mereka gerak. Tapi itu hanya panggilan seruan yang tinggal menghukum mereka, mengazab mereka. Bukan lagi panggilan yang membuat mereka supaya sadar beriman. Nah, itu hanya dulu panggilan Nabi, panggilan para Rasul, petunjuk Al-Quran yang mengajak mereka beriman waktu di dunia. Tapi kalau di akhirat, sudah panggilan yang menggiring kepada azab. Inilah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang nanti di hari kiamat. Betul-betul kita lihat suasananya, mereka tidak nampak lagi dulunya hebat, dulunya kokoh, dulunya kuat, dulunya gagah begitu. Semuanya lemas, semuanya lesu, semuanya nggak berdaya,
semuanya pasrah menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita semua dan semoga Allah memberikan kepada kita tidak menjadi orang-orang yang hina seperti itu di hari kiamat, melainkan orang-orang yang Allah selamatkan ketika terjadi huru-hara kiamat yang dahsyat itu, karena kita lebih dahulu menyadari itu semua saat ini sebelum Allah mewafatkan kita. Berbeda dengan orang-orang kafir yang baru menyadari itu semua setelah mereka melihat dahsyatnya azab Allah di hari kiamat. Dan mungkin juga barangkali sebelum kita juga melihat dahsyatnya azab Allah yang Allah timpakan pada bagian-bagian orang tertentu. Katakan seperti musibah yang terjadi sekarang ini. Musibah apapun. Jangan sampai kita baru sadar setelah rumah kita kebakaran. Baru sadar setelah rumah kita hanyut, banjir. Setelah barang-barang milik kita hilang semuanya. Nah, sebelum itu terjadi, ya kita mudah-mudahan apa yang ada dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad ini, kita baca, kita pelajari, cukup itu sudah membuat kita menyadari akan adanya kehidupan nanti, kehidupan pertanggungjawaban yang membuat kita lebih berhati-hati dalam kehidupan kita di muka bumi ini, yang akan dirasakan sangat sebentar pada hakikatnya nanti setelah sampai di sana, terutama bagi orang-orang yang kafir. Demikianlah barangkali para jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik keterangan ayat ini. Ya, jadi ayat ini sekali lagi ini keterangan untuk Nabi kita Muhammad, ya, menerangkan tentang Al-Quran bahwa kisah-kisah Nabi terdahulu adalah pelajaran, ya, bukan sekedar kisah dongeng tapi pelajaran. Oleh sebab itu ikuti Al-Quran, petunjuknya, bukan sekedar tahu Al-Quran kisahnya saja. Sudah tahu kisahnya itu adalah kisah nyata, yakinlah bahwa itu berarti wahyu dari Allah. Kalau itu dari wahyu dari Allah, ikuti perintahnya. Kalau ada perintah sholat, ada perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah yang lain-lain, lakukan semua amal itu. Al-Quran itu isinya sepertiga adalah memang kisah-kisah. Dan itulah yang dikisahkan di antaranya kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan isi sepertiga keduanya adalah perintah-perintah dan larangan atau syariat. Dan isi yang ketiga dari Al-Quran itu adalah masalah tauhid yang menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga saja sebetulnya pokok dari isi Al-Quran. Ya, kisah-kisah umat-umat terdahulu, kemudian syariat atau perintah dan larangan, dan yang ketiga adalah penjelasan tentang tauhid yang membuat kita lebih paham tentang keesaan Allah yang kita berakidah tauhid, menghamba dan menyembah hanya kepadanya. Itulah isi Al-Quran semuanya, yang kalau kita makanya baca surat Al-Ikhlas itu dikatakan 3 kali baca Al-Ikhlas sudah khatam. Itu karena maksudnya adalah sepertiga isi Al-Quran diantaranya adalah masalah tauhid. Kita baca 3 kali ya berarti seperti baca 1 kali khatam. Nah, itu dibaca dulu oleh Ali bin Abi Thalib yang cerdas, ketika diminta oleh Nabi membaca Al-Quran sepenuhnya, yang lain-lain nggak bisa, beliau baca di depan Nabi 3 kali surat Al-Ikhlas. Selaya berkelakar, dan Nabi kemudian justru tahu memang dia sudah hafal Quran, tapi dia hanya berkelakar saat itu. Dan saat itu itulah Ali bin Abi Thalib lamarannya jadi diterima, melamar Fatimah anak Nabi, karena dia pandai, ya, memahami perintah Nabi tadi, ya, ujian dari Nabi tadi, disuruh khatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat. Dia baca Al-Ikhlas 3 kali. Nah, itu cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Dan memang itu yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa fahimna bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman atas ilmu yang ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang memberikan manfaat untuk kami. Allahumma kama balak, Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma kama balaktana fi Rajab fabalighna Ramadan. Waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wa suqnal jinan. Ya Allah, berkahilah kami dalam hidup kami di bulan Rajab ini. Ya Allah, sebagaimana Kau hadirkan kami pada bulan Rajab ini, maka sampaikanlah umur kami nanti. Kau hadirkan kami nanti pada bulan Ramadan, sehingga kami dapat melakukan amal-amal
puasanya, qiyamu Ramadan, siyamu Ramadan dengan penuh keikhlasan, mengharap hanya ridho Engkau ya Allah, sampai kami mendapatkan ampunan darimu dan mendapatkan surga yang Kau janjikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Assalamualaikum Pak Kadar. Oke, Mas. Assalamualaikum Pak Idam. Sehat-sehat Pak Idam. Iya, ngobrol dulu nih sebentar 5 menit. Tambah gemuk, banyak Pak. hilang, banyak hilang terus.